Hubungan seseorang dengan binatang. Rasul menyatakan, "Hai umatku, jangan sekali-kali engkau kurung, engkau ikat binatang piaraanmu tanpa cukup makan, tanpa cukup minum." Orang yang menyia-nyiakan dan zalim terhadap binatang itu termasuk orang yang akhlaknya jelek menurut tuntunan Islam. Jadi ternyata dalam Islam itu tidak hanya ada Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Fajar RCTI di pagi hari ini. Pemirsa, telah hadir bersama kita di studio seorang manggala, seorang dai, seorang tokoh yang sebetulnya tidak asing lagi untuk pemirsa semua. Kiai Haji Effendi Zarkasi. Assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertanyaan saya pagi hari ini adalah seolah-olah sudah berkali-kali, seolah-olah sederhana, tapi terus terang tidak sesederhana diucapkan. Kita seringkali mendengar, kamu mesti akhlak baik dong, ya. Coba tanamkan akhlak yang baik, akhlak gitu ya. Iya. Tapi pengertian yang sebenarnya, kalau saya boleh mewakili beberapa orang yang masih ingin memperoleh keterangan, apa sebetulnya Pak? Pengertian akhlak, ajaran akhlak, tuntutan akhlak menurut Islam Pak. Ya. Sarkasi. Terima kasih. Jadi akhlak itu ialah sikap dan tingkah laku seseorang yang dia lakukan telah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari tanpa pertimbangan, tanpa pikir panjang. Misalnya, seseorang suka membantu fakir miskin. Ketika dia membantu tanpa pikir panjang, kalau ada kekurangan, begitu timbul keinginannya untuk bantu. Besok lagi begitu, besok lagi begitu. Sudah menjadi kebiasaan hidup. Dia suka membantu orang. Lah ini salah satu akhlak yang baik. Ternyata akhlak itu ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Juga namanya akhlak. Iya, akhlak juga. Akhlaknya buruk. Orang itu akhlaknya jelek. Misalnya, akhlak yang baik ialah kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik-baik. Tetapi juga sebaliknya kan. Ya. Ada orang yang kebiasaan-kebiasaan hidupnya itu maaf-maaf yang jelek. Misalnya kalau belum gosip orang, belum puas. Misalnya lagi kalau belum mencela orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain. Rasanya belum puas. Kalau belum ngerjain, kata orang Betawi ya, mempersulit orang lain. Rasanya belum puas. Jadi itu akhlak yang jelek. Kalau begitu maka akhlak itu ialah tolok ukur dari sikap dan perilaku seseorang yang telah menjadi kebiasaan kehidupannya sehari-hari. Sedangkan Islam tentunya menganjurkan akhlak yang baik itu, yaitu mencontoh Nabi Muhammad SAW menjadikan beliau itu sebagai idola di dalam kehidupan panutan seorang Islam. Dan tentu saja akhlak ini berdasarkan contoh Rasul dan juga menurut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quranul Karim tentunya. Sampai-sampai Rasul sendiri pernah menyatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku ini diutus oleh Allah yang paling utama ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi itu diutusnya Rasul. Tujuan yang paling utamanya menciptakan, menyempurnakan budi pekerti yang baik bagi manusia. Ya. Cara untuk mencapai budi pekerti itu, Pak Kiai sudah mengatakan tadi adalah dengan meneladani. Tetapi barangkali Pak Kiai bisa menjelaskan secara lebih panjang lebar lagi Pak Kiai. Ya.
teladan yang sudah diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu beragam dan amat luas. Antara lain bagaimana seseorang berakhlak terhadap orang lain. Bagaimana seseorang berakhlak dalam hubungannya dengan binatang. Juga diatur ternyata. Bagaimana seseorang berakhlak hubungannya dengan benda-benda mati yang ada di sekitarnya. Bagaimana seseorang berakhlak dengan hubungannya dengan Allah. Bahkan juga bagaimana seseorang berakhlak dalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Dan mengenai ini banyak sekali contoh-contoh. Misalnya hubungan seseorang dengan binatang. Rasul menyatakan, "Hai umatku, jangan sekali-kali engkau kurung, engkau ikat binatang piaraanmu tanpa cukup makan, tanpa cukup minum." Orang yang menyia-nyiakan dan zalim terhadap binatang itu termasuk orang yang akhlaknya jelek menurut tuntunan Islam. Jadi ternyata dalam Islam itu tidak hanya ada peri kemanusiaan, tetapi juga peri kebinatangan ternyata. Begitu juga terhadap benda mati. Rasul menyatakan, jangan sekali-kali engkau sembarang potong tumbuh-tumbuhan kalau bukan karena maksud tertentu yang baik. Jadi kita misalnya menggunduli hutan tanpa maksud baik sehingga kemudian menimbulkan erosi, banjir. Sejak 14 abad yang silam Rasul telah memberikan perhatiannya tentang itu antara lain. Begitu juga menggali kekayaan alam dengan tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan, jadi habiskan begitu rupa yang mungkin anak cucu di kemudian hari tidak kebagian, tidak sesuai dengan akhlak Islam. Begitu juga bagaimana keserasian hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Kan di dalam P4 kita, kebetulan cara ini seorang Manggala juga ya. Seorang Manggala menatarkan P4. Kan harus dinyatakan di sana kita harus serasi hubungan manusia dengan Tuhan. Maknanya ialah manusia ini tugasnya menyembah Allah. Allah memberikan berkah dan rahmatnya, manusia berdoa dan memohon, Allah memberikan. Nah kalau manusia tidak menyembah Allah, namanya akhlak hubungannya dengan Allah tidak benar. Atau ada orang memintanya bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain. Kuburan. Kuburan kah? Kepada dukun-dukun lah. Pada pohon yang besar. Ini akhlaknya kepada Allah tidak benar. Begitu juga akhlak kepada diri sendiri. Bahwa kesehatan itu harus dijaga, bahwa kepentingan jasmani, makan dan minum harus teratur begitu rupa, istirahat yang cukup. Ini semua menjaga diri untuk kesehatan. Itu semua berakhlak terhadap diri sendiri. Ini semuanya diatur di dalam agama kita, agama Islam, di samping akhlak hubungan manusia kepada sesama manusia. Itu jadi akhlak itu bukan cuma sekedar mohon maaf ya, dengan tidak berusaha menyinggung apapun, sekedar pokoknya saya baik, tetapi saya mengabaikan kepentingan orang lain ya. Bukan itu akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik mesti mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Nabi kan pernah menyatakan dalam sebuah hadis, orang yang kenyang perutnya, orang yang kenyang perutnya dalam pada itu tetangganya ada yang lapar, dia biarkan, maka orang ini sesungguhnya tidak beriman. Walaupun dia sholat barangkali hari-hari dengan puasa, sholatnya, ibadatnya, tetapi tega terhadap kelaparan orang yang ada di sekitarnya tidak tergolong iman. Jadi akhlak Islam antara lain mesti mempunyai kepedulian sosial. Dan sebab itu kalau begitu akhlak itu bisa ke semua profesi ya. Pak Kiai ya. Misalnya saja akhlak ke dokter,
Kalau Ya. dia sekedar ya Mm-mm. ilmu untuk ilmu, kemudian mengorbankan sisi kemanusiaan, Ya. misalnya, itu bukan Ya. tidak berakhlak namanya. Tidak berakhlak. Atau namanya. seorang arsitek misalnya, seorang Iya. arsitek yang sekedar membangun, Mm-mm. menyarankan pembangunan rumah yang sangat mewah, sangat indah, sementara di sekelilingnya kumuh dan mengakibatkan terjadinya kecemburuan, itu pun bukan sesuatu yang Iya. akhlak yang baik. Iya. Pak Kiai, ada sesuatu yang menarik tadi tentang 14 abad yang lalu Islam pun sudah mengajarkan tentang lingkungan. Apa yang baru sekarang repot dibicarakan oleh teman-teman kita di Barat ya tentang itu. Bahwa kita akhlak yang baik tidak mengizinkan kita untuk mengeksploitasi lingkungan dengan semena-mena. Apa benar demikian? Ya, demikian. Oleh karena di dalam Quran dinyatakan, jangan hendaknya kau meninggalkan keturunan, generasi di belakang hari, generasi yang lemah, generasi yang kekurangan. Itu jelas ya. Akibat dari ulah kita yang ada sekarang. Jadi kita mesti juga sudah persiapkan agar supaya generasi mendatang itu menjadi generasi yang kuat. Kuat dari segi fikir, kuat dari segi keterampilan, dari segi materi, tidak kita habiskan, kita kuras. Sekarang ini juga aji mumpung, sikap yang tidak menjadi tidak berakhlak seperti itu. Kalau begitu sebenarnya manusia mempunyai kesempatan untuk memilih. Islam pun mengakui hal itu. Setiap individu mempunyai kesempatan untuk memilih, dia mau memilih akhlak yang mana, akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Dan dia tidak bisa mengatakan itu, menjadikan itu sebagai takdir saya berakhlak buruk. Apa benar demikian? Dia tidak bisa mengatakan kan? Tidak bisa, oleh karena manusia itu diciptakan Allah disertai dengan segala kelengkapannya. Antara lain kelengkapan akal yang sehat, yang bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang seharusnya pantas dilakukan, mana yang sepantasnya ditinggalkan. Itu.